kita lanjutkan perbincangan kita dengan salah satu bakal calon gubernur Jambi. Pak Aris, jabatan Bapak sebagai bupati itu sampai 2023. Nah, kenapa maju lagi? Apakah belum cukup itu? Gimana cerita? Ya. Baik, terima kasih. Jadi begini, Bang tadi saya menjabat insya Allah sampai 2023. Tadi saya katakan bahwa kita sudah bekerja misalnya di suatu wilayah di Merangin misalnya. Nah, kita pengen sebagai putra Jambi juga ingin sekali mengembangkan karya-karya itu ke wilayah Provinsi Jambi gitu. Saya katakan pada kawan-kawan, kalau tadi saya itu beribadah bersedekah di satu wilayah, bekerja satu kabupaten kota di Merangin. Nah, niat saya kalau nanti terpilih, artinya saya bekerja untuk rakyat Jambi, ya, dengan 11 kabupaten kota itu. Nah, artinya adalah saya ingin tertantang sekali untuk membangun Jambi sebetulnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Jambi ke depan. Apalagi ketimpangan wilayah antar kabupaten kota masih ada. Saya ingin nanti lokomotif Jambi ini nanti terbentuk ketika seorang gubernur mengajak para bupati bekerja dengan bersama-sama. Artinya adalah kita duduk bersama-sama dengan para bupati ini nanti apa yang menjadi program-program yang akan kita buat ke depan. Nah, sehingga dalam menetapkan suatu kebijakan kita mengajak para bupati duduk bersama-sama. Sehingga pada akhirnya adalah bahwa tidak ada lagi ketimpangan sosial di tengah-tengah masyarakat, baik itu fisik, pembangunan fisik misalnya, dan lain sebagainya, termasuk SDM-nya. Hari ini kita lihat hari ini bahwa SDM antar wilayah itu beda, ya kan? Nah, makanya dengan kita bersama-sama, kita berharap nanti IPM Jambi ini meningkat semuanya, ya kan? Indeks pembangunan manusia, saya kira dari semua 11 daerah itu kalau bisa sama merata gitu. Nah, di sini perlu SDM yang luar biasa. Nah, itu yang kedua, saya istikharah. Saya ketika didesak oleh teman-teman, ada 4 orang ya teman-teman saya sejawat meminta awalnya maju sebagai calon gubernur. Nah, ada 4 bupati yang awalnya meminta saya untuk maju. Saya katakan ini perlu pemikiran yang besar dan istikharah, minta pendapat para kiai, para ulama, tokoh-tokoh Jambi gitu kan. Kenapa? Karena ini soal pertanggungjawaban pada umat, pada masyarakat. Saya juga takut nanti kan ketika nanti saya gagal memimpin umat, saya luar masuk neraka. Nah, tetapi karena setelah saya minta pandangan para kiai, para ulama, tokoh-tokoh Jambi, istikharah, minta petunjuk Allah. Saya bismillah, karena ini untuk kampung halaman saya, untuk Jambi ini, ya, apa yang tidak saya berikan. Nyawa pun kita ikhlas untuk Jambi, kampung halaman kita. Itulah awalnya. Maka bismillah, saya mulai melangkah, minta petunjuk Allah. Nah, sampailah hari ini di partai politik, dan alhamdulillah sudah diberikan oleh partai PKS tadi sore rekomendasinya gitu. Pak Abdullah ini jika nanti berpasangan dengan Al Haris itu, apa yang Bapak tawarkan kepada masyarakat untuk membangun Jambi? Terima kasih. Tentunya kita pun sebenarnya paham, kan yang bertanya pun sebenarnya paham. Saya sebagai wakil tentunya adalah namanya juga wakil, tapi ingin membantu sepenuhnya sebagai wakil apa yang diprogramkan menjadi visi dan misi seorang gubernur. Artinya kalau bicara apa yang ditawarkan, tentunya ya apa yang ditawarkan oleh beliau. Cuman tidak ada salahnya kami juga memberikan masukan dan saran dengan bahasa, mohon maaf Pak DPPKS, sebagaimana doa kita itu, Allahumma aslih dinana allati huwa ismatu amri. Pertama urusan agama, harus kita berusaha bagaimana orang umat beragama di provinsi ini baik-baik. Islam, dia mau memahami Islam dengan sebenarnya. Kristen memahami masing-masing, masing-masing lah.
Nah, insya Allah kalau masing-masing agama itu memahami dengan dasar-dasar agama masing-masing, insya Allah tidak ada semacam pertikaian dan sebagainya. Walaupun tentunya keyakinan masing-masing inilah yang ini. Artinya ya juga tidak boleh kita Islam mengatakan sama, itu juga tidak. Tapi bagi penganut masing-masing tentunya punya keyakinan. Nah, dari mana ini caranya? Tentunya melalui pendidikan. Maka perlu sekali di sekolah-sekolah itu ya, kalau memang aturannya undang-undangan seperti itu, kan ada undang-undangnya itu. Ya memang harus ada pendidikan, mohon maaf, dari agama lain di Kristen, ya sudah dilakukan sekarang, tapi akan kita tingkatkan itu. Itu yang agama. Yang kedua adalah Allahumma aslih di dunyana allati fiha ma'asuna. Kita berdoa kepada Allah, kita berusaha Pak Laris nanti kalau kita jadi, kita harus memikirkan bagaimana dunia kita akan meningkat semakin baik. Dunia relatif sungguh banyak sekali tergantung daripada apa kebutuhan kita. Mana yang jadi prioritas tentunya ya apa yang kita butuhkan itu. Termasuk di sana sosial, ya ekonomi, ya pendidikan, termasuk politik semuanya. Tapi baik. Baik bukan menurut selera masing-masing, tidak baik menurut aturannya. Terakhir tentunya kalau infrastruktur, ekonomi, sosial terbangun dengan baik tadi, tentunya juga jangan lupa kita sepakat Pak Anu ya, bahwa Allahumma aslih li akhirati allati fiha ilaiha ma'asi. Bagaimanapun jadi gubernur, bagaimana jadi apa, jangan lupa akhirat tempat kembali kita. Artinya apapun yang kita lakukan, versi beliau, saya sepakat ini sudah kita berbuat, beliau jadi gubernur nanti, niatkan ini kelihatannya dunia tapi bernilai akhirat, tapi itu akan sangat tergantung dengan niat kita. Kalau boleh pakai hadis, kam min amalin yatasawwar min amalid dunya yasiru min amalil akhirah bi khusriniyah. Berapa banyak kata Nabi kelihatannya urusan dunia, apalah sebatas reporter umpamanya, apalah sebagai ini, tapi kalau niatnya bagus, niat bagus dikerjakan dengan lurus, insya Allah itu bernilai akhirat. Amin. Itu cuman saya memberikan tambah-tambahan ini, tolong dijadikan visi dan misi nanti, dan alhamdulillah beliau sudah mengiyakan, mudah-mudahan terjadi. Pada Pak Rudi Wijaya, kembali kepada proses politik tadi. Jadi gini, bahwa tadi sudah sebutkan bahwa untuk syarat untuk ada 11 kursi. Nah, apa upaya PKS? Apakah kursi-kursi untuk mencukupi itu tanggung jawab siapa? Apakah sejauh mana PKS membantu untuk membangun itu, untuk bisa mendapatkan kursi itu? Apakah sudah terjalin juga antara PKS dengan partai-partai lainnya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk mendapatkan kursi sehingga memang bisa mencukupi untuk pendaftaran nanti, ini memang tanggung jawab utama tentu kepada kandidat, kan ya. Tetapi kami tentu berkomunikasi juga dengan partai-partai lain, kan itu ya. Kira-kira siapa kandidat yang paling pas, gitu kan? Sehingga terbangunlah komunikasi kandidat yang terbaik ini bisa berlayar, ya. Bisa untuk menjadi kandidat calon gubernur dan wakil gubernur, ya. Nah, di antaranya ini adalah memang bagian daripada usaha kami. Makanya ketika kami sudah mantap, kami percepat, ya. Sehingga sudah jelas bahwa PKS dukungannya kepada Pak Al-Haris. Nah, dengan ini beliau tentu ini bekal sudah ada nih 5. Ya. Nah, sehingga dengan itu beliau juga untuk meyakinkan partai-partai yang lainnya juga akan lebih mudah dibanding kami tidak mengumumkan, ya. Nah, inilah bagian dari perjuangan kami juga, sehingga dengan cepat kami umumkan ini. Beberapa kursi yang masih kurang, belum ada rekomendasi tertulis, ya. Walaupun kalau berkomunikasi insya Allah gambarannya sudah ada partai-partai yang lain, tentunya kami sudah mendengar juga dan juga sudah mendengar dari partai-partai lain itu, ya. Tapi kalau karena belum resmi tentu belum bisa kita sampaikan di sini, kan gitu ya. Nah, inilah bagian perjuangan kita bersama, ya, untuk melahirkan pemimpin Jambi ke depan yang memang bisa membawa Jambi ini lebih baik lagi, ya. Sejauh ini komunikasinya dengan partai apa, Pak? Kebetulan alhamdulillah saya memang saat sekarang ini juga duduk di DPRD provinsi, gitu ya. Sehingga hampir dengan semua partai politik itu kan yang duduk di DPRD provinsi ini punya wakil-wakil, ya. Kita berkomunikasi tentu dengan kawan-kawan misalnya PAN,
kita juga berkomunikasi dengan kawan-kawan dari Berkarya, dari PKB, dari Golkar. Artinya semua partai kita berkomunikasi melihat bagaimana nih Jambi ke depan, ya. Siapa yang terbaik. Tadi waktu deklarasi tadi juga mengundang partai PKB ya, PKB dan Ya. Berkarya. Nah, kenapa partai lain itu tidak diundang? Ya, terkait dengan yang hadir tadi, memang itu memang kami minta ya kepada Bang Haris itu sebenarnya. Ya, kira-kira partai apa saja yang sudah dekat dengan beliau, kalau bisa dihadirkan lebih baik Bang, kan gitu ya. Iya. Nah, alhamdulillah beliau tadi ya mengajak kawan-kawan dari partai lain, yaitu Berkarya dan juga PKB, kan ya. Nah, mungkin itu. Pemirsa, banyak hal yang ditawarkan oleh Al Haris ini itu terlihat pada iklan dan baliho. Salah satunya adalah Dumi Sake. Nah, apa itu 2 miliar 1 kebesaran? Kita akan break sejenak.